Pemirsa intens investigasi. Genderang perang kembali ditabuh Nikita Mirzani, ya. Nikita Mirzani bahkan tidak main-main dengan bukti rekaman suap yang diduga dilakukan Dr. Reza Gladys kepada aparat penegak hukum. Melalui kuasa hukumnya, Nikita Mirzani telah melaporkan dugaan suap itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat kemarin. Hal itu terlihat dari Instagram milik Nikita yang mengunggah foto bukti tanda terima dari KPK. Nikita pun berharap laporan yang diberikannya terkait bukti dugaan rekaman suap tersebut bisa segera ditindaklanjuti lembaga anti rasuah itu. Lantas seperti apa respon Reza Gladys terkait laporan Nikita itu? Seperti apa pula tanggapan Irjen Pol Riki Sitohang menyoal Nikita Mirzani yang ngamuk di persidangan? Dan seperti apa pula aksi Nikita Mirzani saat kembali mengamuk di persidangan karena minta diputarkan rekaman? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh bukti rekaman suara dugaan penyuapan yang dimiliki dan juga diminta Nikita Mirzani untuk diperdengarkan di ruang sidang, ternyata sudah sampai pula di telinga Reza Gladys dan sang suami atau Bah Mufid. Keduanya bahkan berniat mengambil langkah hukum karena keberadaan rekaman itu justru sangat merugikan pihaknya yang tidak tahu menahu soal keberadaan dan juga pelakunya. Bahkan, atau Bah Mufid berani memastikan jika suara yang ada di rekaman itu bukanlah suara kakaknya, atau Bah Mufid justru menyarankan awak media untuk menanyakan langsung keberadaan dan kebenaran rekaman itu kepada pihak yang mengklaim keberadaannya, yaitu pihak Nikita Mirzani. Karena gini, itu udah sangat jelas banget dari awal-awal udah dijelasin, dan sekarang saya udah nggak mau bahas lagi, jadi kayak udahlah, udah cukup. Ya dibuktikan aja, kalau misalnya ada apa ya dibuktikan aja. Itu karena ya aku nggak tahu, bukan kapasitas aku untuk menjawab itu, karena itu adalah proses hukum ya. Di situ ada aparat penegak hukum semuanya, jadi ya saya serahkan karena saya nggak tahu apa-apa. Karena ya capek, karena di sosial media inilah itulah dan lain sebagainya, jadi mendingan aku diem aja gitu. Kalau misalkan memang ada yang salah ya tinggal buktikan aja seperti apa ya kan gitu. Itu rekaman itu bukan kakak saya ya, pokoknya ya. Tanyakan ke yang bersangkutan yang merekam aja, karena saya tidak pernah komunikasi. Lawyer saya Bang Giri. Tapi akan ambil langkah hukum nggak, Dok? Iya dong. Akan ambil langkah Udah. Dikit aja, akan Dok. ambil langkah hukum juga nggak? Beneran ambil langkah hukum masih, Dok? Terkait tudingan bahwa produknya tidak berizin, Reza Gladys dan suami menegaskan jika hal itu tidak benar. Tidak hanya itu, Reza Gladys dan atau Bah Mufid juga memastikan jika mereka berdua terus mengembangkan kreativitas dan juga inovasi atas produk-produk mereka agar tetap disukai. Ya, mereka memilih melawan isu negatif dengan hal-hal positif, termasuk prestasi dan inovasi. Dan caranya adalah terus meningkatkan kualitas, terus upgrade, terus berinovasi, terus udah gitu fokus selalu memberikan deh. yang terbaik lah, pokoknya semua untuk loyal customer kita. Ya, betul. Karena perjalanan ini kan gak gampang. nggak gampang, kita udah 13 tahun. Ini
kalau misalnya klinik 8, tapi kalau untuk store baru di sini. Central Tapi ada Pop. beberapa produk yang udah masuk ke Boots. Di mall juga udah ada. Berarti ini pertama kalau buat store-nya ya? Ya. Store pertama, tapi Kiranya karena kita balik lagi kita punya loyal customer Betul. yang sudah sudah percaya gitu. Lebih dari 10 tahun ya gitu percaya. berapa belas tahun gitu. Kita tampik ulasan negatif dengan prestasi seperti itu. Karena Pokoknya- menurut aku di mall itu sebuah prestasi karena nggak gampang ternyata. Pokoknya semua yang ada berita negatif itu ya kita balikan dengan berita yang positif. Intinya gitu. Kita tidak akan terganggu pikiran kita fokus tetap untuk customer kita. Iya. Itu aja. Sementara soal ngamuknya Nikita Mirzani di sidang kemarin, Reza Gladys dan suami sepertinya juga enggan berkomentar banyak. Keduanya berdalih lantaran mereka memang tidak hadir di persidangan itu, sehingga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Saat menjadi saksi dalam persidangan kemarin, Doktif juga sempat mengungkap pengakuan soal uang 20 miliar yang menurut Doktif sempat ditawarkan Reza Gladys kepadanya. Lantas, seperti apa tanggapan Reza Gladys soal pengakuan Doktif tersebut? Untuk komen, biarkan masyarakat yang menilai. Udah. Itu tim lawyer aja, aku nggak tahu. Itu tim lawyer aja sih. Tapi itu dipastikan pasti kalau diminta lagi ya. Tanya lawyer aku, kan udah kenal kan. Nah tanya, tinggal WA tanya, bang gimana? Aku nggak tahu lah. Tip itu yang 20M gimana tuh dok? Makin tetap eksis seperti apa sini dok? Sini nih dok. Nanti aja serahin sama. Ini kan hubungin Bang Biring aja deh, lawyer aku ya. Masih. Nikita Mirzani sepertinya memang tidak main-main untuk membongkar bukti adanya rekaman suap yang diduga dilakukan oleh Dr. Reza Gladys kepada aparat penegak hukum. Ya, Nikita telah melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Terlihat dari Instagram miliknya, di mana Nikita mengunggah sebuah foto bukti tanda terima dari KPK. Sesuai permintaan pos laporin aja ke KPK. Sudah ya dilaporin. Semoga KPK segera menindak lanjutin kasus yang kakak Niki laporkan ke KPK agar masih ada keadilan di negara Republik Indonesia dan masyarakat percaya bahwa keadilan masih ada. Tulis admin akun Nikita. Lantas bagaimana respon Reza Gladys terkait laporan itu? Ya silakan saja. Nggak ada. Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh redaksi Intens Investigasi karena Intens Investigasi berulang tahun yang ke-6. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Terima kasih kepada semua subscribers atas dukungannya selama 6 tahun ini. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Aksi Nikita Mirzani yang mengamuk di persidangan karena ingin memutar rekaman miliknya membuat Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang terusik untuk juga memberikan tanggapannya. Menurut pensiunan bintang 2 polisi itu, meskipun Nikita berhak membela diri untuk meringankan hukumannya, tapi tindakannya itu juga tetap tidak dibenarkan. Pasalnya, agenda persidangan sepenuhnya menjadi wewenang majelis hakim. Sebaiknya, Nikita menunggu waktunya saat pembuktian untuk memutar rekaman tersebut. Kalau saya lihat peristiwanya, bermula dengan pada saat Nikita Mirzani meminta diperdengarkan flash disk yang dia miliki tentang suatu peristiwa. Ada percakapan antara penegak hukum dengan pihak kakaknya Nikita, kalau nggak salah itu, Mufid ya.
Saya hafal semua itu. Nah, sangat disayangkan harusnya pada saat itu diminta oleh Nikita, pihak majelis hakim ataupun di agenda persidangan, kalau memang tidak bisa diperdengarkan, pada saat itu diberikan kesempatan untuk bicara bahwa nanti akan ada waktunya. Itu yang pertama sekali loh ya, akibat awal mula kisruhnya. Kan langsung keluar, sidang tutup, langsung pergi. Nah, ini juga tidak manusiawi. Harusnya berikan juga kesamaan hukum, karena bagaimanapun Nikita juga pengen hak-haknya juga diakui. Dia kan sekarang jadi terdakwa. Jadi terdakwa, dia juga pengen membela dirinya dong. Setidak-tidaknya dia bisa meringankan peristiwa yang menerpa dirinya, atau setidak-tidaknya meringankan hukumannya bahwa saya lakukan ini bukan ansi saya pribadi, tapi ada campur tangan orang-orang tertentu. Memaksa harus diperdengarkan, ini juga salah, nggak boleh. Seluruh agenda persidangan, perjalanan persidangan adalah kuasa daripada majelis hakim. Seharusnya tunggu aja. Yang penting satu ketika tiba waktunya aja pembuktian diberikan kepada dia, itu harus diperdengarkan. Dan jika rekaman itu benar, maka sebaiknya dibuktikan di persidangan. Ricky Sitohang pun menegaskan, jika dalam rekaman tersebut tidak ada kata-kata suap, namun jika hal itu ada, maka harus dibongkar agar peristiwa yang sebenarnya terungkap. Ia juga menyesalkan beredarnya rekaman itu ke publik dan juga media sosial. Karena penyebaran data pribadi atau institusi secara ilegal melalui media massa dapat dikenakan pasal pelanggaran Undang-Undang ITE. Ada bukti rekaman itu, nah itulah nanti akan dibuktikan. Kan isinya itu kan masih saya masih ingat isinya itu tidak ada kata-kata suap. Tapi ada kata-kata yang mungkin jadi prediksi orang mengarah ke sana. Contoh, tingginya kan udah saya kunci. Kan begitu? Tinggal dirnya nanti kita atur lah bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, diminta keterangan Mufid itu, kakaknya itu, maksudmu itu petinggi-petingginya itu udah dikunci, tinggal diatur segala macam. Apa substansinya? Apa artinya? Harus kau jelaskan. Dikunci model apa? Pakai apa dikunci? Apakah pakai bahasa atau pakai dengan cara-cara yang lain? Itu yang harus dibongkar. Nanti akan ketahuan titik Pandoranya bahwa memang terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa apa? Belum bisa saya ngomong. Sangat sesalkan ya. Ini sudah beredar di publik, di medsos. Hati-hati loh. Menginformasikan data seseorang atau data institusi secara ilegal ya, melalui media massa, kena Undang-Undang ITE. Sesaat lagi akan hadir aksi Nikita Mirzani saat kembali mengamuk di persidangan karena minta diputarkan rekaman. Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh redaksi Intens Investigasi. Intens Investigasi berulang tahun yang ke-6. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Sebelumnya, dalam sidang kemarin, ketegangan juga sempat meningkat saat Nikita mengamuk kepada jaksa penuntut umum. Pasalnya, Nikita merasa kesaksian Doktif Acap dipotong secara sepihak oleh jaksa. Terutama saat Doktif menjelaskan isi percakapan melalui pesan singkat antara dirinya dengan Nikita. Jaksa dianggap menyela penjelasan tersebut untuk mengajukan pertanyaan lain yang memicu kemarahan Nikita. Tak tinggal diam, jaksa pun meminta ibu 3 anak tersebut untuk menjaga sikap.
Namun, respon Nikita justru kian memperkeruh suasana dan membuat ruang sidang menjadi kian tidak kondusif. Akhirnya, hakim terpaksa menskors jalannya sidang yang lagi-lagi memantik amarah Nikita. Tolong dia. Tolong dia. Silakan saksi ya, saksi menjawab yang ditanya. Begitu ya. Bisa diam nggak sih? Kita ingatkan semua ya. Bisa diam nggak ini? Kalau tutup menjawab. Jam 1 sudah. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 6 tahun.